Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi pada sesi pendalaman materi. Nah, kali ini kita akan memulai tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat. Pada subtema 1 kali ini, kita awali dengan materi IPA dengan judul organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Pak Fian ulangi ya, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, darah. Jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian kita lihat di sini ada fungsi dari jantung dan pembuluh darah. Apa sih fungsi jantung? Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Setelah dipompa dari jantung, maka darah itu akan disalurkan lewat pembuluh darah. Nah, di sini ada organ jantung. Ternyata organ jantung itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Kita mulai dari serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Jadi, serambi kanan dan serambi kiri itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama menerima darah. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya kalau serambi kanan itu hanya menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, keduanya juga memiliki fungsi yang berbeda. Bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Jadi, persamaannya apa? Persamaannya bilik kanan dan bilik kiri itu sama-sama memompa darah. Perbedaannya hanya kalau bilik kanan itu memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Seperti itu. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama di sini ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, tadi sudah dilihat ya. Kemudian ada kapiler seluruh tubuh atau sistem peredaran darah. Kemudian masuk lagi ke vena atas dan bawah, dan terakhir ada di serambi kanan. Jadi dari bilik kiri itu, dari jantung, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian melewati vena atas dan bawah, dan kembali lagi pada jantung, masuknya ke serambi kanan. Seperti itu ya. Diingat-ingat untuk peredaran darah besar. Kemudian ada yang kedua, namanya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru, masuk ke paru-paru, masuk lagi ke vena paru-paru, dan berakhir di serambi kiri. Jadi intinya itu, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, kemudian masuk ke paru-paru, dan diakhiri lagi ke jantung kembali. Jadi perbedaannya apa? Peredaran darah besar dan kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung lagi. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru, kemudian jantung. Jadi cakupannya lebih sempit gitu ya kalau yang peredaran darah kecil. Kemudian kita lanjutkan fungsi darah.
Nah, di sini ada berbagai macam fungsi darah. Yang pertama adalah sel darah merah. Jadi dalam darah itu ada yang namanya sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen itu bisa disebut juga dengan O2, sel darah merah. Kemudian ada plasma darah. Plasma darah itu berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi makanan yang kalian makan itu nanti zat makanannya akan diedarkan melalui plasma darah. Kemudian sel darah putih. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ada loh sel darah yang tugasnya itu memerangi kuman dan virus. Itu dinamakan sel darah putih. Kemudian yang terakhir ada keping darah. Keping darah itu berfungsi menutup luka. Jadi ketika kalian jatuh, ketika kalian terkena pisau contohnya, maka yang akan bertugas di dalam darah itu adalah keping darah yang berfungsi menutup luka. Setelah materi IPA, kemudian kita lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, di sini pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Jadi nanti ada perbedaannya ya dengan puisi karena memiliki ciri khas sendiri. Contohnya di sini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, di sini adalah contoh pantun. Pantun itu terdiri dari dua unsur, yaitu sampiran dan yang kedua adalah isi. Jadi sampiran itu di sini adalah bentuk kalimat yang belum memiliki arti khusus, tapi kemudian dilanjutkan dengan isi di sini. Isinya itu berarti memberikan pesan atau memberikan nasihat, contohnya seperti itu.